Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah. Yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang agama samawi dan agama ardi. Dari konsep ini kita bisa memahami bahwa agama juga ada dua jenis, yaitu agama samawi atau agama langit dan agama ardi. Nah, agama ini, agama samawi adalah agama yang diturunkan langsung dari Allah SWT melalui wahyu kepada para rasul yang bersifat mutlak, abadi atau qadim, dan tidak bisa dimanipulasi oleh manusia. Memiliki sistem dan metodologi yang jelas, yaitu syariat, hakikat, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Ada jalur sambungan spiritualnya atau wasilah yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya. Kalau agama ardi adalah agama dunia yang muncul dari pemikiran dan pengalaman manusia, bersifat relatif, berubah-ubah, dan seringkali berdasarkan akal dan logika manusia. Dia tidak memiliki sistem kesinambungan dari Tuhan. Bisa berupa filsafat, keyakinan, budaya, atau agama yang mengalami perubahan dan penyimpangan-penyimpangan. Tidak memiliki jalur spiritual atau tidak melalui wasilah yang menghubungkan langsung kepada Allah. Nah, kami ingin dijelaskan antara agama samawi dan agama ardi menurut pandangan tasawuf dari sisi qadimiyah. Mohon dijelaskan Mbah Munajat. Terima kasih Bu Nyai, tadi sudah disampaikan ada agama samawi, agama ardi. Agama samawi yaitu yang datangnya dari Allah, yang ditandai dengan adanya utusannya, yaitu Rasulnya, dan ada kitabnya. Dan tentunya dalam implementasinya pun ada syariat ibadahnya. Tetapi yang dijelaskan oleh Bu Nyai itu sendiri merupakan penjelasan ardi itu. Jadi bukan penjelasan kodimnya itu dari. Jadi dalam perspektif pengetahuan akal rasional, maka definisi agama samawi adalah demikian adanya. Bahwa yang paling utama adalah bagaimana kita bisa membedakan sesuatu yang qadim, sesuatu yang hakiki, sesuatu yang ada sejak semula, dan sesuatu yang baru yang tentunya ada umur teknisnya. Jadi agama samawi pun, yang namanya agama samawi bisa berubah menjadi agama ardi ketika rukun dan syaratnya itu sudah tidak terpenuhi. Memang tidak mudah menjelaskan hal ini Bu Nyai. Mungkin agar pemahaman kita lebih presisi, saya jelaskan sedikit dengan teori tasqiqul wujud yang sifatnya bahwa materi ini adalah gradatif. Jadi bergradasi dengan intensitas tertentu. Jadi Allah yang maha qadim, dia sesuatu yang pastinya tidak bisa didefinisikan dan tidak bisa dideskripsikan. Oleh karena itu, Allah membuat sistem gradasi. Di bawah alam maha qadim itu ada namanya alam qadim. Nah, disitulah yang namanya alam cahaya. Jadi belum ada materi, belum ada suara, belum ada huruf. Singkatnya, di alam tersebut tidak bisa dibaca secara virtual, tidak bisa diamati oleh panca indera manusia. Itulah alam qadim. Nah, seluruh af'al Allah, seluruh hal yang terkait dengan ilahiyah,
itu pasti termanifestasi di alam qadim tersebut. Sebelum akhirnya juga termanifestasi di alam realitas. Jadi secara prinsip ada 3 tingkatan tersebut. Tingkatan yang tidak bisa diketahui, alam qadim, kemudian alam qadim yang sifatnya tetap, permanen, dan kemudian alam realitas di dunia ini yang berubah-ubah, yang ada umur teknisnya. Sebagai contoh, ini yang dibahas oleh Bunyi kan tentang agama. Agama qadimnya ya satu, orang Tuhannya satu, kemudian sistem pewahyuannya pun satu sistem, yaitu yang disebut tadi adalah tali wasilah. Tali wasilah adalah sebuah sistem ruhani, sistem kebersambungan antara Allah yang maha ruhani dengan manusia di dunia yang ruhani. Kemudian di alam dunia ada sistem yang sama dengan sistem wasilah itu, yaitu sunatullah. Jadi hukumnya seperti itu. Hukum yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Karenanya dia mempunyai umur teknis. Termasuk agama sekalipun ini punyai. Kenapa agama ketika dia turun di alam realitas ini, dia mempunyai umur teknisnya. Makanya kalau kita pahami ada 3 agama samawi yang terbesar, yaitu agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa dan kitabnya Taurat. Itu kitabnya tetap, penganutnya juga sampai hari ini masih ada. Tetapi kenapa kemudian harus dimunculkan agama berikutnya atau syariat berikutnya yang dibawa oleh Nabi Isa dengan kitabnya Injil? Demikian halnya agama Nasrani tersebut kemudian digantikan atau munculnya agama Islam yang dibawakan oleh Rasul Muhammad dengan kitabnya Al-Quran. Jadi karena secara rukun dan syaratnya sudah tidak memenuhi lagi, sehingga diganti dengan agama yang baru, dengan utusan yang baru. Saya kira ini dulu konstruksinya, Bunyi, biar paham dulu, nanti apa ya, menjadi klaim-mengklaim, karena sebenarnya ini semuanya adalah agama yang satu, agama yang tauhid itu. Demikian, Bunyi. Ya, artinya bisa difahami secara kesimpulannya ya Mbah Munajat, bahwa agama yang sejati adalah agama tauhid tadi yang disampaikan, yang berasal dari Allah, top down ya, dari Allah ya, bukan hasil dari pikir manusia atau bottom up. Barangkali kayak gitu ya Mbah Munajat ya. Ilmu Allah bersifat qadim dan tidak bisa dimanipulasi tadi disampaikan, sedangkan ilmu manusia selalu relatif dan berubah-ubah. Tadi disampaikan bahwa ketika masuk ke dunia artinya sudah relatif, maka akan berbeda di setiap zamannya. Begitu utusannya pun demikian ya Mbah Munajat ya. Begitu betul. Juga kitabnya akan disesuaikan karena berubah-ubah sesuai dengan hukum dunia. Tetapi sejatinya adalah agama yang satu, yaitu agama tauhid. Allahnya pun satu, Rasulnya pun satu secara kodimnya, tetapi nabinya yang berbeda, karena nabi ada di alam dunia, yaitu relatif. Begitu ya kira-kira membaca ya pemahamannya ya? Iya betul Bu Nyai. Jadi tidak hanya agama Yahudi dan agama Nasrani, agama Islam pun yang turun belakangan itu juga akan mengalami kerusakan. Karena itu hukum pasti, hukum sunatullah. Begitu turun ke alam realitas, dia harus rusak, dia harus ada umur teknisnya. Makanya ada sebuah hadis, nanti coba dibacakan lengkapnya Bu Nyai, bahwa akan datang suatu masa di mana Islam hanya tinggal namanya, kemudian Al-Quran hanya tinggal lafal dan hurufnya, dan masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk, dan seterusnya. Itu coba nanti dibaca lengkapnya. Nah, kemudian yang menarik begini Bu Nyai, sesungguhnya sistem pewahyuan itu sifatnya kan qadim. Setelah masa nubuah berakhir, yaitu dengan berakhirnya Nabi Muhammad sebagai sang khotamul anbiya,
Maka fungsi-fungsi kerasulan itu sesungguhnya tetap dijalankan oleh seseorang yang telah ditunjuk oleh Allah. Yaitu banyak sekali ayat yang menyatakan itu, seperti Rasulun min anfusikum di At-Taubah 128, kemudian Walia Mursida di Al-Kahfi 17, kemudian hadis tentang ulama sebagai warasatul anbiya, dan banyak hal lagi. Yang intinya pada setiap zaman untuk mempertahankan kualitas ataupun kemurnian dari sebuah agama, yaitulah penerusnya. Nah, ini yang menjadi distorsi atau sering dilupakan oleh umat zaman sekarang, Bunyai, gitu. Jadi umat zaman sekarang ini menurut pemahaman kami gitu ya, dan itu yang kami rasakan gitu, sehingga kenapa kami harus bertorekot itu, karena kami merasa juga bahwa kita manusia sudah over pede gitu ya, jadi kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, kita beribadah cukup dengan membaca tafsir-tafsir, membaca terjemahan-terjemahan, kemudian dimaknai sendiri, walaupun itu ada judulnya gitu, ada temanya, ada misalnya seorang ustadz, seorang ulama, tetapi itu ditunjuk tidak oleh Allah dalam bentuk sebagai warasatul anbiya. Karena ini harus hati-hati, itu ulama yang dimaksud di sini adalah sang warasatul anbiya, sang ulil amri minkum, atau waliya mursida, atau Rasulun min anfusikum. Itu terminologi itu dikenal baik dalam Quran maupun hadis, sehingga tidak sembarang ulama atau ustadz kemudian memerintah menyuruh-nyuruh gitu ya. Karena hukum aslinya itu kan Al-Quran, kan Allah yang membuat hukum itu. Kemudian yang melaksanakan atau sebagai eksekutornya di dunia ini kan Rasulnya, utusannya. Pasca nubuah, Rasul itu dilaksanakan oleh 4 entitas tersebut. Saya ulangi lagi, Rasulun min anfusikum, kemudian warasatul anbiya, kemudian waliya mursida, dan kemudian ulil amri minkum. Itu yang kami kenal, itu ada 4 terminologi itu. Jadi tidak sembarangan juga hanya wah saya ustadz kemudian nyuruh-nyuruh itu. Apalagi sering juga kita mendengar ini punya ini kata Allah loh, ini menurut Allah loh. Itu sudah kenal belum sama Allahnya? Kalau seorang warasatul anbiya itu pasti dan harus mengenal Allah, yaitu dengan bersambung ruhaniyahnya dengan tali wasilah. Itulah yang disebut dengan Rasulun min anfusikum, orang yang ditugasi menjalankan fungsi-fungsi kerasulan. Itu atas dasar itu maka kami itu ikut dalam sebuah torekot. Torekot kami adalah torekot arwahi, yaitu yang tergabung dalam majelis zikir Torekot Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Demikian Bunyai. Ya, saya kira sudah sangat jelas ya Muhammad Najib di sini bahwa kita beragama itu sesuai dengan tuntunan dari zaman dahulu kala sampai dengan hari ini, itu yang disebut dengan qadim. Jadi ketersambungannya tetap tidak berubah dari dahulu sampai dengan hari ini. Jadi intinya untuk kembali kepada Allah, manusia harus membersihkan diri dari keterikatan pada ilmu duniawi dan berserah diri kepada ilmu yang datang dari Allah melalui jalan para rasul dan mursyid yang hakiki. Artinya yang qadim di sini ya Mbah Munajat ya. Yeah. Ya, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.